Oke, mohon izin. Jam berapa, Ki? Sampai jam berapa? Setengah jam. Biar ada sisi tanya jawab. Ngeri ini. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wastafana minhum kaunana min ummati ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyihil karim sayyidina Muhammadin wastafana minhum kaunana min talibi syari'atil khalidati ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadrata Ra'isil Jami'ah Al-Profesor Al-Sayyid Al-Habib Abdullah Baharun wa Sayyid Alawi bin Abdurrahman Al-Attas, Hadrata Amidi Kulliyati Syarih wal Qanun Ad-Doktor Abdullah Awad bin Smith, wa hadrata ru'asa'il aqsam khususan Ra'isul Indonesiyin Syekh Ad-Doktor Muhammad Faiz hafizahumullah wa ra'ahumullah wa mata'ana Allah bituli hayatihim syarifah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini mengumpulkan kita di tempat yang mulia. Insyaallah raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat beliau, dan kelak semoga di akhirat kita dikumpulkan bersama keluarga kita, orang tua kita, anak keturunan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan muhadarah ilmiah ya. Ini sifatnya hanya berbagi saja. Kebetulan memang saya lebih dulu lulus ya. Jadi sekedar memperkenalkan diri, saya ini tuwailib ya. Jadi kalau ngaku talibnya Kiai Haji Muhammad Faiz ini sul adab juga. Jadi saya ini murid kecil beliau ya. Waktu di Markas Lughah dulu di Mukalla tahun 2004 ya. Jadi saya ini berangkat 2004, markas di Mukalla, kalau sore belajar ke rumah beliau ya. Jadi kalau sore gangguin beliau lagi istirahat, kita datang ke rumah beliau minta belajar. Alhamdulillah, walaupun gratisan beliau mau buka pintu rumahnya, dan akhirnya belajar bareng beliau. Alhamdulillah, ini lahul minnah alayya kabirah, dan gak mungkin dibayar. Cuma bisa mendoakan jazakumullah khairal jaza, semoga ditambah rezekinya dan pastinya istrinya, Kiai, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian 2005 saya datang ke Tarim, langsung masuk kuliah syariah wal qanun, karena ketika itu mujbarin ya, nggak ada pilihan, Kiai. Mau nggak mau kita masuk syariah wal qanun. Dan mudah-mudahan ada relevansinya dengan tema kita pada hari ini, yaitu tantangan dan peluang bagi alumni Al-Ahqaf di Indonesia, insyaallah. Jadi memang ada berkahnya ketika itu tidak ada pilihan ya. Karena kalau ada pilihan kayaknya kita milih yang lain, dirosah yang pertama atau yang lainnya. Tapi karena nggak ada pilihan, mau nggak mau kita pilih syariah wal qanun 2005 ya. Dan ini qoah yang masya Allah, ini kenangan luar biasa di sini, Kiai. Karena kalau hubungannya dengan fulus, Kiai, nggak lupa. Jadi saya ini pernah nerima uang di sini, makanya nggak pernah lupa.
Ketika itu masih zamannya Habib Umar Al-Jailani. Ya, beliau Majlis Umana Jamiatul Ahqaf. Ketika ada takrim, alhamdulillah pernah dapat 2 kali takrim di sini. Ya, dapat fulus ketika itu 10.000 real gitu. Ya, 10.000 real waktu itu masih $50. Ya, kalau sekarang mungkin nggak sampai ya. Jadi zaman kita ketika itu hampir 6 tahun, $100 itu stabil di 19.000 sampai $20.000. Nggak pernah berubah. Ya, makanya kemarin datang ke sini, begitu tuker kok dapat banyak, alhamdulillah. Ya, awalnya seneng, pas ke warung mahal juga, innalillah jadinya, sama aja, ya, sama aja. Nilai tukarnya inflasi. Nah, ini kenangan di Qoah ini ya. Jadi 2005 mulai kuliah dan 2010 alhamdulillah lulus ya. Walaupun ya sempoyongan ya, berdarah-darah, alhamdulillah akhirnya lulus juga ya. Nah, jadi memang syarat lulus dari Al-Ahqaf itu pertama harus rontok rambut ya, yang kedua harus min mata. Iya, jadi waktu datang saya nggak pakai kacamata, begitu pulang pakai ya. Nah, waktu datang masih nggak botak lah, pas pulang botak ya. Itu banting tulang ya. Nah, jadi berdarah-darah banting tulang untuk lulus dari Ahqaf ya. Nah, makanya teman-teman Arab bilangnya ini bukan kuliatus syariah, tapi kuliatus syariah ya. Karena memang cepat sekali kurikulumnya dan pastinya freezernya itu kuat sekali, tekanannya kuat sekali. Dan itu keuntungan bagi alumni Al-Ahqaf nanti di Indonesia. Ya. Karena kita di sini biasa belajar dalam keadaan tertekan. Ya. Maksudnya otak tertekan, perut juga tertekan. Kempes maksudnya, lapar ya, kurang makan ya. Tapi alhamdulillah ya, nanti itu terbiasa di Indonesia, jadi biasa hidup dalam tekanan gitu ya. Nah, dari mana ditekan kita, dari kuliah ditekan, dari asrama ditekan dan seterusnya. Dan 2010 alhamdulillah saya lulus ya, lulus dari Al-Ahqaf, juga lulus dari Ribat Tarim. Alhamdulillah waktu itu masih bisa ke Ribat. Kemarin saya ngobrol dengan Dr. Faiz, sekarang sudah nggak boleh kemana-mana. Ya, alhamdulillah katanya, biar murni Ahqafiyun. Ya. Kalau dulu kami ini blasteran, ya, walaupun makannya di kuliah syariah, tapi kadang numpang minumnya di Ribat Tarim, di Madrasah Idrus, atau kadang di Darul Mustafa. Ya. Ketika itu memang karena pengen makan enak, saya ikut daurah, ikut daurah Darul Mustafa 40 hari. Alhamdulillah mungkin panitia salah ngoreksi segala macam, muncul nama yang dapat hadiah dari Habib Umar bin Hafidh. Nah, saya yakin itu salah panitia ya, karena nggak mungkin saya juara di Darul Mustafa gitu. Nah, dan di Tarim pun alhamdulillah begitu di Ribat Tarim, maksudnya 2005 begitu masuk Tarim langsung sowan ke Habib Salim Syatiri, Allah yarham ya, sowan ke beliau, izin masuk halaqah beliau dan alhamdulillah diizinkan ya, karena mungkin beliau tahu ini orang bahlul gitu ya. Ini masih perlu banyak ilmu segala macam, akhirnya diterima sama beliau. Kebetulan ketika itu, jadi waktu itu nggak lihat kitabnya, pokoknya Habib Salim ya, pengen ikut halaqah Habib Salim. Dan ternyata beliau ketika itu sudah megang Fathul Mu'in gitu, walaupun masih di awal-awal di bab sholat. Akhirnya sowan ke beliau, izin ke beliau, diizinkan untuk ikut halaqah beliau. 2005 sampai 2010 alhamdulillah khatam Fathul Mu'in dengan beliau. Dan biasanya beliau itu sebelum memang pokoknya fikih, tapi sebelumnya diselingi dengan ta'lim dan tafsir Jalalain, yaitu halaqah Habib Salim Syatiri. Sekali lagi di sana juga panitia salah ngoreksi nilai mungkin ya. Dapat lagi takrim dari Habib Salim Syatiri. Sama, ketika itu 10.000 juga dengan beberapa kitab ya. Yang paling besar itu kitab Syarah Muslim ya. Yaitu hadiah dari Habib Salim di Ribat Tarim. Nah, saya juga ikut di Madrasah Segaf. Nah, jadi ketika itu masih boleh setoran Quran di luar, maka kami pulang dari kuliah ini ke Masjid Segaf, numpang tidur ya, karena habis asarnya langsung setoran Quran. Karena kalau tidur di kuliah bablas ya, enak ada AC waktu itu di kamar. Kalau di masjid agak gerah-gerah dikit lagi. Ya, begitu Habib Sa'ad datang, Allah yarham, Habib Sa'ad kenal ya, yang punya kitab An-Niyat atau apa satu lagi yang biar cepat kaya itu apa, Kaifa takunu ghaniyan ya, bagaimana cara jadi orang kaya ya. Nah, itu karya beliau juga ya.
Yang pasti di situ nggak ada dengan cara nunggu lilin, nggak ada ya. Di situ itu Habib Muhammad bin Ali Drus. Ali Drus dikenal dengan Habib Sa'ad. Di situ saya hafalan Quran dengan murid-murid beliau, dan alhamdulillah Ramadan juga dapat hadiah dari beliau, dan terakhir di Madrasah Idrus ya. Di situ belajar qiraah ketika itu, tapi nggak sampai selesai. Nah, itu sekilas tentang perjalanan di Tarim. Ya, berdarah-darah sudah ya, sudah sampai kurus, sampai segala macam udah ya, sampai pas pulang itu keluarga agak kenal juga ini anak siapa gitu ya. Tapi alhamdulillah dapat seminggu ya nampak lagi, oh ini si Rajuddin gitu. Tapi alhamdulillah semua yang didapat di Tarim ini masya Allah berkah di Indonesia. Jadi pesan intinya, apapun yang sedang diajarkan di Tarim, yakini bahwa itu pasti ada berkahnya, pasti ada manfaatnya. Walaupun sekarang kita belum tergambar, kita belajar qanun ini buat apa sih? Ya, kalau yang ngambil syarah wal qanun, kita belajar ini buat apa sih? Belajar usul ya, belajar mantik segala macam buat apa? Nggak apa-apa, sekarang memang belum tergambar. Tapi insya Allah nanti apapun yang diajarkan di sini di Indonesia pasti ada bahasa kasarnya, ada pasarnya. Ya, jadi ibarat bisnis pasti ada yang mencari, pasti ada yang membeli, itu ibarat jualan ya. Walaupun sekarang kita belum punya gambaran ini buat apa. Ya, kayak dulu kita belajar Ghayatul Usul. Lah emang kita mau buka majelis mau ngajar Ghayatul Usul sama mama, yang ada puyeng gitu ya, nggak bakalan paham. Tapi alhamdulillah ternyata manfaat juga, kepakai juga. Kebetulan saya dipercaya di Komisi Fatwa dan Hukum di MUI Kota Tangerang Selatan. Kita rutin setiap Selasa mengadakan halaqah ya, kajian kitab, baca 2 kitab. Yang pertama Al-Mizanul Kubra dan yang kedua Ghayatul Usul. Mizanul Kubra dibaca oleh satu kiai dan Ghayatul Usul dipercayakan untuk dibaca oleh saya. Yang hadir alhamdulillah para kiai, bahkan ada sebagian dosen dari UIN Jakarta. Ya, kebetulan saya memang S2-nya di UIN Jakarta, Syariah Qanun juga, kebetulan ada linear di sana di Fakultas Pascasarjana ya. Jadi di UIN nanti ada fakultas, ada Pascasarjana. Jadi S2-nya ada di fakultas, ada di Pascasarjana. Nah, kita ngambil yang di Pascasarjana karena ngejar linearnya itu ya, syariah wal qanunnya. Ya gayanya sih pengen jadi profesor, tapi ya boro-boro lah. Karena syarat jadi profesor itu harus linear. Nanti kalian kalau ada yang niat jadi profesor, itu ijazahnya linear ya. Jadi S1 sampai S3 harus linear. Syariah wal qanun ya syariah wal qanun semua. Ya walaupun nanti syarat keduanya minimal jadi dosen 10 tahun ya. Itu syarat jadi guru besar atau profesor. Nah itu niat aja, mimpi aja ya, walaupun sekarang ya belum lanjut ke S3. Nah, alhamdulillah itu juga dulu saya mikir buat apa belajar Ghayatul Usul. Ya ternyata sekarang mereka pada minta ya. Mereka pada minta, dan ketika kita bahas baru mukadimah saja sudah bingung gitu. Baru mukadimah mereka sudah mengeluh, ini kitab mana ini katanya. Ini yang nulis siapa ini, kok puyeng katanya ya. Jadi untuk memahami kalimatnya saja guys, boro-boro pahamnya, untuk memahami kalimatnya saja ini idhofah kemana segala macam, bingung gitu ya. Padahal yang hadir ada dosen dari Usuluddin, ada kaprodinya dari Usuluddin dari UIN Jakarta. Itu sedikit gambaran bahwa apapun yang diajarkan di sini itu pasti ada manfaatnya, pasti ada berkahnya. Cuma memang kita belum tahu apa manfaatnya dan di mana nanti akan diterapkan. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi memang tantangan ini sekilas tentang apa yang diajarkan di Tarim. Jadi yakinilah apapun yang diajarkan di sini itu pasti bermanfaat, pasti berkah. Nanti ada pasarnya, bahasa kasarnya ya. Kalau ada pasarnya berarti ada amplopnya. Nah, itu otomatis sudah ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sedikit masuk ke tema kita. Kenapa dibahas tentang tantangan dan peluang ya? Karena memang nanti ketika kita lulus ya, kita pasti akan dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin ya secara mendasar itu bertentangan dengan idealisme kita. Apalagi sekarang misalkan Indonesia itu melalui Kementerian Agamanya, kebetulan saya juga salah satu dari keluarga besar Kementerian Agama ya. Saya ini penyuluh agama Islam di Kementerian Agama ya, walaupun ditugaskan di Kota Tangerang Selatan. Nah, itu di kementerian kita atau kementerian kami, itu sedang marak-maraknya apa?